Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Masih dalam tematik tentang pengadaan berkelanjutan. Tematik ini saya dedikasikan untuk menghormati, menghargai upaya dari rekan-rekan yang hari ini berhadir untuk mencoba menyusun action plan penerapan pengadaan yang ramah lingkungan, ramah ekonomi, kemudian juga ramah secara sosial. Nah, konsep ini menurut saya sangat perlu untuk kita perhatikan, meskipun terlihat seperti kebijakan yang terlalu utopis. Maka dari itu di dalam proses pengadaan barang jasa kita yang rutin itu jarang sekali diperhatikan. Bahkan di era saat ini, di era katalog, e-purchasing, tender udah mulai ditinggalkan, aspek-aspek ini menjadi semakin tidak lagi dibicarakan. Ditambah lagi sekarang concernnya kita lagi fokus kepada isu yang sebenarnya isu lama, tapi tidak kita indahkan sedemikian rupa hingga sampai pada saat Presiden mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2022 yang mengendurance gitu ya, yang mengencourage pemberlakuan atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dari sisi sustainable public procurement atau sustainable consumption in production, PDN ini mungkin hanya salah satu, tetapi bisa menjadi key point untuk kita mulai memperhatikan aspek-aspek lain dalam proses pengadaan barang jasa kita selain faktor harga, keuntungan, faktor hukum terkait dengan keamanan, keselamatan dari pelaksana pengadaan, tapi juga kita mulai berbicara tentang aspek yang lebih luas, aspek yang lebih hakiki, dan aspek yang lebih substansi. Saya justru menginginkan sebenarnya nanti instruksi itu tidak hanya berkaitan dengan mengarahkan kepada penggunaan produk dalam negeri, tetapi lebih jauh lagi mengarah kepada penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan, yang sekarang sudah kita punyai sebenarnya di beberapa aspek produksi komoditas. Misalkan komoditas produk kertas misalkan. Kemarin saya berbicara dengan Cik Ahmad dari Malaysia, saya bilang itu beliau mengatakan bahwa bahkan produk kertas kita yang eco-label itu diekspor ke luar negeri loh. Nah, jadi hampir semua merek yang ada di Indonesia terkait pengadaan kertas itu sudah memiliki eco-label. Nah, kita harus melangkah lebih jauh lagi sebenarnya. Setelah eco-label nanti kita mengarah kepada kertas-kertas yang mungkin daur ulang. Nah, ketika kita melakukan mengarah kepada daur ulang, nanti kita akan merubah pola konsumsi kita. Teman-teman yang terbiasa dengan ngeprint kertas warna putih gitu ya, padahal warna putih itu mengandung zat pembersih atau pemutih yang namanya klorin, dan klorin itu merupakan zat yang setiap hari berinteraksi dengan kita, sehingga apabila kita kurang olahraga, kemudian respirasi kita kurang, kadar klorin terus bertambah, itu akan menumpuk di tubuh kita, dan penumpukan itu menurut penelitian dari sisi kesehatan itu merupakan merupakan inang bagi bibit-bibit kanker sebenarnya. Jadi dari aspek kesehatan itu berdampak sekali, karena kita sebenarnya tidak bagus juga berinteraksi secara intens dengan kertas-kertas berwarna putih karena di sana ada klorinnya. Maka kalau misalkan kita beralih mengkonsumsinya, pola konsumsi ini memang tentang mindset ya. Kita memang masih belum terbiasa menggunakan kertas-kertas daur ulang yang warnanya buram. Padahal dampak lingkungannya, dampak kesehatannya itu jauh lebih rendah dibandingkan kertas-kertas berwarna putih. Atau ada juga yang bilang, Pak, kalau gitu kita nggak usah lagi menggunakan kertas gitu ya. Kita gunakan aja kertas digital, ya PDF sekarang dan segala macam. Nah, itu pun sebenarnya di dalam penelitian lebih lanjut itu juga di-challenge dari sisi lingkungannya. Karena ternyata katanya layar handphone, layar televisi itu tingkat emisi karbonnya itu jauh lebih tinggi daripada kertas. Nah, memang seperti itulah kehidupan harus terus
di-challenge untuk mencapai keseimbangannya. Nah, yang jadi masalah adalah jangan sampai kita tidak seimbang itu. Karena kalau kita tidak seimbang berarti kita lupa diri. Gitu. Nah, ini yang juga menjadi aspek dari sisi sustainable consumption and production. Message yang juga pengen saya sampaikan, saya diskusikan adalah saya berharap nanti kebijakan terkait dengan sustainable public procurement ini nanti melekat dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Bagaimana caranya? Ya, kita harus sepakat dulu di tingkat nasional ya. Mudah-mudahan Pak Presiden juga nanti menginstruksikan tidak hanya mendorong kepada penggunaan produk dalam negeri yang berdampak besar kepada perekonomian, tapi juga mendorong penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, ini instruksinya bisa melekat kepada instruksi nomor 2 tahun 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim P3DN. Nanti P3DN nanti diinput salah satunya indikator dari pengadaan yang berkelanjutan atau aspek-aspek yang berkelanjutan seperti penggunaan produk-produk ramah lingkungan untuk mendorong kita dari sisi pemerintah mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan demikian demand-nya akan naik, demand akan mempengaruhi minat investasi akan berpengaruh kepada produksi kertas daur ulang misalkan, atau produk-produk yang ramah lingkungan, komputer yang mempunyai eco label, laptop yang memiliki eco label, kemudian lampu-lampu yang sudah mulai hemat energi dan segala macam, itu mulai kita gunakan dalam proyek pemerintahan. Bahkan kemarin diskusinya di Malaysia itu sudah mengarah kepada untuk lampu-lampu perkantoran itu bolamnya itu tidak lagi pakai proses pembelian. Mereka sudah menggunakan proses sewa atau leasing. Jadi kalau misalkan lampunya mati ya tinggal diganti oleh yang perusahaan jasa leasing tadi. Nah, ini juga bagian ya menurut saya. Dan dibayarnya juga pola pembayaran sudah mengarah kepada mekanisme perancangan kontrak yang ramah lingkungan. Karena di situ disebutkan, jadi kalau misalkan tingkat energinya tidak sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan, dan itu diukur di setiap ruangan punya alat pengukur, begitu 1 bulan di monitoring gitu ya, ada selisih energi, berapa energi yang dibayar. Jadi bukan lagi pembayarannya berdasarkan harga sewa, tetapi pembayarannya adalah berdasarkan konsumsi energi yang dipakai di dalam satu perkantoran. Ini menurut saya pola-pola yang harus ya kita adopsi gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa include di dalam gerakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kemudian mengendorse terkait ramah lingkungan. Dan kemarin juga sudah diinformasikan bahwa Presiden sudah menerbitkan Perpres 111 tahun 2022 tentang rencana aksi atau rencana strategis terkait dengan termasuk di dalamnya pengadaan yang berkelanjutan. Dan mungkin ini juga sebagai sebuah informasi ya bahwa nanti salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau memanage belanja kita adalah pada Perpres perubahan nanti itu akan sudah mulai maklumatkan bahwa e-purchasing itu wajib. Nah, kalau sekarang itu mungkin e-purchasing masih kelihatannya seperti tidak ada mewajibkan gitu. Tapi tentu nanti ada kriteria-kriteria. Tapi intinya apa? Dengan e-purchasing sebenarnya pola pembelian kita, pola belanja kita semakin sederhana, tetapi pencatatan itu menjadi alat untuk kita mengontrol, memanage belanja kita. Nah, kemudian juga ada satu lagi yang saya tertarik kemarin dari penyampaian Ibu Dwi dari LKPP, Direktur LKPP. Beliau menyampaikan bahwa ternyata aspek pengadaan berkelanjutan ini sudah masuk di dalam konsep reformasi birokrasi. Dan itu akan berpengaruh kepada indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi salah satu alat indikator pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemberian insentif kepada KLPD. Sehingga ini bisa saja berpengaruh kepada dana insentif daerah. Jadi kalau misalkan menggunakan produk yang P3DN, memberdayakan UMKK, kemudian produk ramah lingkungan, itu akan berpengaruh kepada reformasi birokrasi, nilai reformasi birokrasinya naik, maka
dana insentif daerah pun akan diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah atau kementerian lembaga akan mempunyai budget yang cukup untuk menjalankan program dan kegiatannya. Demikian saya sampaikan dari halaman taman dari Hotel Conrad Bali. Saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.